Assalamualaikum anak-anak ibu dimanapun berada, bertemu lagi dengan Ibu Tina. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Perhatikan gambar Ibu Ananda, ini adalah hewan yang bernama Oa pileated. Nah, ini adalah hewan Thailand yang tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000 lagi anak-anak ibu. Berarti hewan ini termasuk hewan yang sudah langka, jadi harus dilindungi. Nah Ananda, negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Pengertian flora dan fauna secara sederhana, flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak lagi terhitung jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai dari di laut, ada pula bisa di darat. Selain itu, flora dan fauna juga ada flora endemik dan fauna endemik. Kalau flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Contohnya ada flora Jawa, ada flora daerah Sumatera, dan flora Kalimantan. Sedangkan fauna endemik itu adalah sekelompok jenis hewan yang hidup hanya ada di daerah tertentu. Flora dan fauna endemik biasanya memiliki jenis tertentu yang terkadang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau mungkin jarang ditemukan. Flora endemik di Jawa contohnya adalah bunga melati. Di flora endemik Papua contohnya tanaman buah merah. Kemudian flora endemik dari Sumatera contohnya Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Selain flora, contoh fauna endemik asli dari Papua, contohnya burung cendrawasih. Kemudian ada fauna asli dari Jawa, badak bercula 1. Dan fauna endemik dari Sumatera adalah harimau Sumatera. Sekarang kita lihat flora dan fauna di berbagai negara ASEAN. Kita lihat yang pertama yaitu Indonesia. Flora yang ada di Indonesia contohnya yaitu bunga Rafflesia. Bunga ini hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai. Kenapa? Karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Kemudian, berhubungan dengan flora dan fauna, banyak diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka, Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama ikut melestarikan flora dan fauna yang langka. Nah, sekarang Ananda kita masuk ke dalam tugas pertama, yaitu tugasnya Ananda carilah dari berbagai sumber contoh flora dan fauna dari 10 negara ASEAN. Nah, formatnya sudah ada Ibu tayangkan di sana. Anak-anak ibu buat bendera negaranya, kemudian nama negaranya, kemudian flora yang ada di negara tersebut, dan apa fauna yang ada di negara tersebut. Selain melindungi flora dan fauna,
organisasi ASEAN juga ada kerjasama meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Sekarang kita lihat bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, contohnya mengadakan pertukaran misi kebudayaan dan misi kesenian. Yang kedua, kerjasama menanggulangi penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Yang ketiga, kerjasama di bidang olahraga atau SEA Games. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga, kawasan perdagangan bebas. Yang keempat, kooperasi ASEAN. Yang kelima, penyelenggaraan proyek industri. Contoh-contoh proyek industri yang sudah didirikan ASEAN adalah yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ada proyek industri ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Kemudian ada pabrik industri tembaga di Filipina. Selanjutnya, ada proyek industri vaksin yang berada di Singapura. Kemudian, yang terakhir ada proyek Abu Soda yang berada di negara Thailand. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik. Contohnya, organisasi ADMM, yaitu salah satu bentuk kerjasama politik di negara ASEAN berupa pertemuan rutin Menteri Keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsul. Kemudian ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Dan yang terakhir yaitu perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, Ananda, untuk memperdalam pemahaman Ananda tentang materi yang sudah Ibu tayangkan tadi, sekarang kita masuk ke tugas 2. Nah, anak-anak Ibu jawab pertanyaan yang ada sudah Ibu tayangkan ini ya. Anak-anak Ibu tonton lagi videonya berulang-ulang apabila Ananda tidak dapat menjawab pertanyaan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya Ananda. Mudah-mudahan tayangan Ibu sebentar ini dapat membantu pembelajaran anak-anak Ibu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.